Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama tentang pasar ya. Jadi kita akan mencoba mencari profit maksimum apabila perusahaan itu berada pada pasar persaingan sempurna atau ketika dia berada pada pasar persaingan monopolistik. Sehingga kita akan coba dengan fungsi yang sama, nanti mana yang menghasilkan keuntungan paling besar. Gitu. Nah, kita bisa awali dari fungsi MC ya. Misalnya kita diketahui fungsi MC-nya itu adalah 2Q plus 300. Gitu. Kemudian fungsi P-nya itu adalah 1500 minus Q. Kemudian ada fixed cost besar 1200. 1200. Nah, kita sekarang yang ditanya adalah berapa profit maksimum jika dia di pasar persaingan sempurna di PPS ya. Kita bisa jawab. Nah, aturannya adalah profit maksimum jika di pasar persaingan sempurna itu ketika P sama dengan MC gitu. Kemudian profit sendiri itu diperoleh dari TR minus TC gitu ya. Sedangkan untuk TR itu diperoleh dari P dikali Q. Nah ini aturan standarnya ya teman-teman ya, fungsi umumnya. Nah kita mungkin langsung bisa mulai untuk mencari apa namanya keseimbangannya ya, gitu, mencari profit maksimumnya. Jadi P sama dengan MC. Nah P sama dengan MC. Kita mulai cari ya. P-nya adalah 1500 minus Q sama dengan 2Q plus 300 gitu ya. Sehingga kita ini saya pindah ruas ya. Itu jadi plus 300 saya pindah ke sini jadi minus, maka 1200 sama dengan ini minus Q saya pindah ke sini jadi plus ya. 3Q. Maka Q sama dengan 400. Ini adalah Q yang memaksimumkan profit ya. Nah, sekarang kita tinggal nyari P-nya gitu ya. Nyari P-nya. Berarti kan fungsi P-nya kita masukin lagi 1500 minus Q itu berarti 1500 minus berapa nih, 400 ya. Maka P maksimumnya adalah 1100. Nah, teman-teman kita udah dapat P max dan Q max-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari profit maksimum. Gitu kan. Nah, profit maksimum diperoleh ketika apa? Nah, kita keluarin di sini aja. Profit maksimum itu tadi ya, profit itu sama dengan TR dikurang TC. Maka kita harus mencari TR dan harus mencari TC. Kita cari TR-nya. TR itu kan P kali Q ya. Berarti P-nya berapa nih? 1100 dikali dengan 400. Maka TR itu sama dengan 1100 dikali 400 berarti 440.000. Ini TR-nya. Nah, TR udah punya. Sekarang kita cari TC. Gitu ya. Kita cari TC. Nah, TC itu kan dia adalah dia itu dari MC kan gitu. Jadi delta TC itu sama dengan MC. Gitu. Jadi TC itu adalah diferensialnya ya. Diferensialnya MC. Nah, kalau kita sekarang punya fungsi MC, MC-nya itu sama dengan 2Q plus 300, maka TC itu kan diferensialnya. Jadi 2Q ini menjadi Q kuadrat, kemudian 300 ini menjadi 300Q, ditambah dengan A ya, A-nya ini fixed cost, 1200. Maka TC adalah Q-nya berapa nih? Itu. Q-nya itu kan tadi di sini 400 ya teman-teman ya. Itu. Q-nya itu kan 400, berarti tinggal dimasukkan aja ke sini. Itu 400 kuadrat ditambah 300 dikali dengan 400 ditambah 1200. Maka TC-nya itu sama dengan 300.000.
ya teman-teman ya. 300.000. Nah, sudah ketemu TC-nya. Nah, sekarang kita bisa cari profitnya, gitu kan. Profit max-nya. Profit max itu diperoleh dari TR minus TC kan. Tuh, TR-nya tadi berapa? 440.000. Kemudian TC-nya 300.000. Sehingga profit maksimumnya itu sama dengan 140.000. Nah, teman-teman, ini adalah profit maksimum jika berada di pasar persaingan sempurna ya. Gitu. Nah, ini kita juga bisa cari kalau dia ada di pasar persaingan monopolistik. Misalnya tadi kondisinya di persaingan monopolistik, maka profit maksimumnya apakah tetap 140.000 atau enggak? Gitu. Nah, kita bisa cari. Gitu. Jika di monopolistik, jika di pasar persaingan monopolistik kan berarti profit maksimum itu kan ketika MR sama dengan MC ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini kita sudah diminta untuk mencari nilai MR sama dengan MC. Masalahnya kita belum punya MR, teman-teman, gitu kan. Jadi kita harus mencari MR dulu, cari MR. Tapi MR-nya kita nggak punya, adanya TR, gitu kan. Nah, TR-nya itu diperoleh dari nah, cari MR lewat TR ya, total revenue ya. Gitu. TR itu kan P kali I, gitu kan. Nah, P kita ada fungsinya ya, 1.200 tadi ya, 1.500 minus Q. Berarti TR itu 1.500 minus Q dikali dengan Q, gitu kan P kali Q. Berarti TR-nya 1.500 Q dikurangi kuadrat. Nah, inilah fungsi TR kita. Gitu. Jadi 1.500 Q dibagi maaf 1.500 Q dikurangi Q kuadrat. Gitu. Nah, ini selanjutnya kita mencari MR, gitu kan. Nah, cari MR. Dari sini kita dapat nilai MR. MR itu kan turunan pertama dari TR kan. Itu turunan dari TR. Dari TR. Kenapa? Karena ada pangkatnya. Makanya pangkatnya kan harus hilang dulu kan. Jadi 1.500 I minus I kuadrat. Maka menjadi MR ya. Menjadi 1.500 minus 2 I. Nah, inilah MR kita. Gitu. Nah, sehingga keseimbangannya kan MR sama dengan MC nih. MR sama dengan MC. Berarti kan 1.500 minus 2I sama dengan MC kan. MC-nya tadi berapa sih? MC-nya itu 2I plus 300. 2I plus 300. Nah, sudah tinggal minus 300 saya pindah ke ruas kiri jadi minus. Dikurangi 1.500 berarti 1.200 sama dengan minus 2I saya pindah ruas jadi plus. 200 sama dengan 4I. Maka I sama dengan 300. Nah, inilah I yang memaksimumkan profit di pasar persaingan monopolistik. Tinggal cari nilai P, gitu ya. Cari P, gitu. P kan tadi 1.500 minus I ya kan? Nah, berarti tinggal masukin aja. P sama dengan 1.500 minus I, berarti 1.500 minus 300. Maka P yang memaksimumkan profit adalah 1.200. Nah, kita udah punya P, udah punya I. Nah, sekarang kita bisa cari TR-nya, ya kan? Mencari TR bisa dua cara, kan karena untuk kita kan tinggal nyari profit ya. Itu untuk nyari profit kan dia TR minus TC. Nah, berarti kan kita harus nyari nilai TR dulu. Nyari TR bisa dua cara, teman-teman. Cara pertama adalah dengan masuk ini P kali I. TR sama dengan P kali I. Berarti kan 1.200 dikali 300 ya. Berarti TR sama dengan 360.000. Nah, ini bisa pakai cara ini, gampang. Tapi bisa juga, tadi kan sudah punya fungsi TR kita kan. Itu di sini kan ini.
Ini kan fungsi TR-nya. Nah, bisa aja tinggal masuk-masukin ke sini. Nanti ketemunya sama. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk dapat fungsi profit, kita harus nyari nilai TC dulu. Nah, cari TC. Cari TC. Masalahnya TC nggak ada. Adanya MC. Nah, berarti TC diperoleh dari diferensial MC kan? Gitu. Nah, MC-nya berapa nih? Gitu. MC-nya itu kan di atas ya. 2Q plus 300. MC sama dengan 2Q plus 300. Sehingga TC itu kan jadi turunan diferensialnya. Jadi TC adalah Q kuadrat di plus 300 Q di plus 20.000 ya, A ya sama. Maka Q-nya berapa? Q-nya kan 300. 300 kuadrat tambah 300 dikali 400 tambah 20.000. Nah, ini kan berarti 90.000 ya. 300 kali 300 kuadrat ini kan 90.000 tambah 120.000 ya. 90 tambah 120.000 kan 300 kali 400 kan 120.000 ya. Oh maaf, ini kan 300. Ini kan 300. 400. Nah, jadi 90.000 tambah 90.000 tambah 20.000. Maka TC sama dengan 200.000. Nah, udah ketemu TC, maka tinggal cari profit. Profit itu TR minus TC. Berarti TR-nya tadi berapa? 360 ya. 360.000 dikurang 200.000. Maka profitnya adalah 160.000. Nah, inilah teman-teman profit maksimum ketika ada di pasar persaingan monopolistik. Kita teman-teman bisa lihat tadi ada perbedaan profit ya. Itu profit maksimumnya kalau di pasar persaingan monopolistik 160.000. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna hanya 140.000. Berarti ada perbedaan yang cukup lumayan ya. Ini P-nya pun juga beda ya. Kalau di pasar persaingan monopolistik tadi P-nya 1.200. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna P-nya 1.100. Jadi harganya lebih rendah. Tapi Q-nya di pasar persaingan sempurna lebih banyak ya. 400 Q yang memaksimumkan profit. Kalau di pasar persaingan monopolistik cukup 300. Berarti keuntungan maksimum lebih bisa kita raih kalau kita berpindah ke struktur pasar persaingan monopolistik ya, di mana kita nanti mencoba mendiferensiasi produk kita. Gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.